tekanannya adalah di matriks ya, Rizka ya? Oke, silakan. Sudah ada, Bu? Ada. Langsung saya ya, Bu. Slide-nya di slideshow ya? Siap, Ibu. Oke, silakan Rizka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sri Untari SPTMP sebagai coach yang telah bersabar membimbing, lalu kepada Ibu mentor yang sudah bersedia hadir menemani Ibu Tin Rostini SPDSD, juga kepada Bapak penguji Pak Jajat Sudrajat SHMSI. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk memberi masukan dan sarannya nanti setelah saya mempresentasikan. Judul yang saya angkat di sini yaitu Program Cinta Tanah Air di SDN Setia Mekar 03 Kabupaten Bekasi. Ya, nama saya Rizka Pipit Elawati, nomor daftar hadirnya nomor 16, unit kerja sekarang di SDN Setia Mekar 03, jabatannya ahli pertama guru kelas. Ya. Latar belakang dalam pengangkatan program ini yaitu untuk mencapai cita bangsa yang tertera dalam Undang-Undang 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka salah satu cara untuk mencapai cita bangsa tersebut adalah dengan mencapai tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu upaya maksimal dari garda terdepan, yaitu sekolah-sekolah. Nah, sejalan dengan visi misi di SDN Setia Mekar 03, ada visi yaitu terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam prestasi berbasis iptek berlandaskan imtak, luhur budi pekerti, dan peduli terhadap lingkungan. Di sini saya garis bawahi luhur budi pekerti. Ini bisa dilakukan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, tingginya rasa cinta tanah air yang tertanam kuat, tumbuh, dan berkembang. Nah, cinta tanah air menurut Sultan Hamengkubuwono X, cinta tanah air itu merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa. Nah, ketika di lapangan, dalam 1-3 bulan ini, saya bekerja di sini, ternyata saya amati cinta tanah air pada siswa itu menurun tergerus waktu. Dengan adanya kebijakan WFH, sehingga banyak siswa yang belum hafal lagu nasional dan daerah, apalagi di kelas rendah, apalagi kelas 1, yang belum pernah sama sekali masuk ke sekolah. Lalu ada beberapa siswa juga yang lupa lirik lagu Indonesia Raya, sehingga lalu juga kehilangan momen upacara bendera dan pramuka. Terbatasnya alat komunikasi juga dari orang tua, dan orang tua itu menolak untuk melakukan pembelajaran lebih dari grup WhatsApp, karena memang kebanyakan orang tua di sini itu menengah ke bawah, sehingga ada juga yang tidak mempunyai alat komunikasi seperti itu. Lalu kehilangan pembiasaan-pembiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah, sehingga anak-anak itu sekarang kebanyakan fokus mengejar angka saja, mengejar nilai. Lalu perpustakaan juga sekarang menjadi buku-bukunya tebal, berdebu, tidak ada pengunjung. Siswa juga hanya betul-betul di rumah mengikuti pembelajaran secara daring. Dan kebanyakan siswa saya lihat di akun media sosialnya, juga di status WhatsApp-nya itu mengikuti arus viral di media sosial, seperti joget-joget dan nyanyi-nyanyi TikTok saja, seperti itu kebanyakan. Nah, sebagai bagian dari ASN, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sudah sepatutnya seorang guru itu memiliki kompetensi dan karakter yang sesuai dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu saya membuat program Cinta Tanah Air yang sejalan dengan penerapan nilai-nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi, juga sesuai dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan work of government, sehingga mudah-mudahan terwujudlah visi sekolah untuk mencapai tujuan nasional pendidikan dan pada akhirnya bisa menggapai cita bangsa.
Nah, SDN Setia Mekar 03 mempunyai visi terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam prestasi berbasis iptek, berlandaskan imtak, luhur budi pekerti, dan peduli terhadap lingkungan. Ada 6 misi yang ada di sekolah. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran tematik integrated, pendekatan saintifik atau penilaian autentik. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara mufidi, menyenangkan, unik, kreatif, inovatif, demokratif, dan inspiratif. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan berbagai kegiatan lomba, baik akademik maupun non-akademik, guna meraih prestasi yang unggul berbasis iptek. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk bakat dan kreativitas peserta didik. Yang kelima, mengoptimalkan kegiatan keagamaan peserta didik agar menjadi generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, menumbuh kembangkan kecintaan terhadap seni, budaya, dan lingkungan. Nah, dari analisis yang dilakukan di lapangan, ada beberapa isu yang terjadi. Yang pertama, dari segi pelayanan publik, yaitu berkurangnya rasa cinta tanah air pada siswa SDN Setia Mekar 03. Yang kedua, manajemen ASN itu terjadi kesenjangan antara guru PNS dan non-PNS di SDN Setia Mekar 03. Dan yang terakhir, dari segi world of government, kurangnya koordinasi antara guru paralel kelas 3 di SDN Setia Mekar 03. Nah, menggunakan metode USG yang dibantu oleh guru kelas 6, ditemukan satu isu yang paling urgent dan yang harus segera diatasi, yaitu yang berkurangnya rasa cinta tanah air pada siswa SDN Setia Mekar 03. Nah, gagasan yang diajukan yaitu penerapan program Cinta Tanah Air di SDN Setia Mekar 03 Kabupaten Bekasi. Nah, beberapa masalah yang terjadi dari berkurangnya rasa cinta tanah air pada siswa itu, yang pertama dari segi rendahnya kemampuan orang tua siswa dalam menyediakan alat komunikasi yang memadai dan kurangnya wawasan orang tua mengenai kebangsaan. Lalu kedua, rendahnya wawasan siswa mengenai cinta tanah air. Lalu dari segi metode keterbatasan tatap muka virtual tadi, jadi hanya menggunakan WhatsApp group. Lalu yang ketiga, materialnya perpustakaan belum terolah dengan baik dan buku sumber yang digunakan hanya buku wajib dari pemerintah. Selanjutnya, media sosial belum dioptimalkan sebagai perantara pembelajaran. Jadi sekolah belum mempunyai akun media sosial, padahal sekarang itu penting sekali sekolah mempunyai akun media sosial agar siswa juga orang tua bisa mendapatkan pelayanan publik selain dari WhatsApp group saja. Lalu media pembelajaran belum optimal dikembangkan. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang akan dilakukan, mengenalkan lebih banyak lagu nasional dan daerah dengan mengoptimalkan grup belajar serta media sosial sekolah. Lalu propaganda dengan poster-poster kata-kata baik, jiwa nasionalisme, taat hukum, berbudi pekerti. Lalu mengelola perpustakaan, melakukan kunjungan perpustakaan terjadwal dengan protokol kesehatan sebagai penambah wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir, mengadakan lomba menyanyi dan menggambar sebagai ajang olah prestasi dan motivasi, agar siswa semakin bersemangat, semakin cinta pada negeri. Nah, sehingga dari itu, langkah-langkah kegiatan yang disusun, yang pertama, konsultasi kegiatan kepada mentor, lalu menyusun materi dan media untuk program Cinta Tanah Air, melakukan sosialisasi mengenai program Cinta Tanah Air, melaksanakan program Cinta Tanah Air, mengelola perpustakaan sekolah sebagai wujud rasa cinta tanah air, dan yang terakhir, melaksanakan lomba menyanyi dan menggambar Setia Mekar 03 untuk negeri. Daftar rancangan kegiatan aktualisasinya, yang pertama, konsultasi kegiatan kepada mentor. Tahapan kegiatannya, membuat proposal kegiatan untuk program Cinta Tanah Air, mengadakan pertemuan dengan mentor, meminta saran dan masukan kepada mentor, sehingga output yang diharapkan, proposal kegiatan, dokumentasi pertemuan, catatan saran dan masukan, lalu tanda tangan dan cap pada proposal. Nilai yang terkait yaitu akuntabilitas, koordinasi menciptakan kepercayaan pimpinan, ditambah masukan dan saran, sehingga muncul kejelasan pencapaian target dalam rancangan aktualisasi. Nasionalisme, musyawarah dengan mentor atau pimpinan, etika publik, menyampaikan gagasan dengan ramah, bahasa yang sopan, perilaku yang santun, dan bersikap hormat, menunjukkan sikap yang profesional. Lalu komitmen mutu, komunikatif, menyampaikan pendapat, adanya komitmen untuk mencapai kesepakatan dalam melaksanakan inovasi, program secara efektif dan berkualitas. Lalu keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di NKRI, terkait dengan pelayanan publik, karena koordinasi ini merancang program kegiatan yang kedepannya insya Allah memaksimalkan pelayanan publik untuk membantu siswa meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, world of government, melakukan koordinasi yang dilakukan menciptakan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, menyusun materi dan media untuk program Cinta Tanah Air. Tahapannya, menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, video, dan poster, menyiapkan rencana kegiatan, lalu yang ketiga, menyiapkan metode pembelajaran penerapan di kelas yang diambil. Nah, output yang diharapkan, materi dalam bentuk PowerPoint, video, dan poster, rundown dan daftar checklist kegiatan, serta dokumentasi penggunaan daring metode.
Nilai yang terkait, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab atas program yang sedang digarap, nasionalisme, amanah dalam memberikan pembelajaran untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada siswa, lalu etika publik, taat aturan dengan merencanakan langkah pembelajaran, bijaksana dalam menentukan media yang akan digunakan, lalu komitmen mutu, mempersiapkan program yang berorientasi pada mutu, efektif dan berkualitas. Lalu yang terakhir, anti korupsi, yaitu jujur, tidak mengambil hasil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di NKRI, yaitu terkait pelayanan publik, pembuatan program Cinta Tanah Air secara responsif karena terkait memang dengan kebutuhan publik. Dan yang kedua, manajemen ASN mengatur jadwal kegiatan beserta materi akan berkorelasi dengan program. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Nah, tahapan kegiatannya membuat bahan untuk sosialisasi. Yang kedua, bekerja sama dengan pimpinan untuk dapat melakukan sosialisasi. Yang ketiga, mensosialisasikan program kepada guru. Output yang diharapkan, PowerPoint untuk sosialisasi, bukti chat bersama pimpinan untuk sosialisasi, dan dokumentasi sosialisasi. Nilai yang terkait, yang pertama, akuntabilitas, memimpin program Cinta Tanah Air dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, nasionalisme, membangun kerjasama dengan guru-guru lain demi tercapainya program. Lalu etika publik, menaruh rasa hormat kepada guru-guru lain dan mengerjakan program dengan penuh tanggung jawab. Terakhir, komitmen mutu, bekerja sama dengan guru-guru dan melakukan kontrol terhadap program yang akan dijalankan. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di NKRI, yang pertama, terkait pelayanan publik, terlibatnya guru lain sehingga tujuan program bagi siswa dapat terwujud, manajemen ASN adanya keterpaduan dan keterbukaan mengenai program, lalu World of Government bekerja sama dengan guru lain agar kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, melaksanakan program Cinta Tanah Air. Tahapannya menyiapkan RPP ditambah dengan program Cinta Tanah Air, melaksanakan pembelajaran menggunakan RPP kombinasi tersebut, lalu menghimbau semua kelas menyanyikan satu lagu nasional dan satu lagu daerah setiap hari Senin pagi, serta menyebar poster Cinta Tanah Air di media sosial sekolah. Output yang diharapkan, RPP dengan modifikasi, dokumentasi pembelajaran, dokumentasi himbauan untuk semua kelas, dan poster Cinta Tanah Air. Nilai yang terkait, akuntabilitas bertanggung jawab atas program yang dibuat dengan membuat RPP yang berkaitan dengan program, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama dengan guru-guru lain. Yang terakhir, komitmen mutu. RPP dibuat dengan urutan kegiatan yang seefektif mungkin supaya tercipta pembelajaran yang berkualitas. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN dan KRI, yaitu manajemen ASN, RPP dibuat secara terpadu disesuaikan dengan program. Nah, yang kelima, mengelola perpustakaan sebagai salah satu wujud rasa cinta tanah air. Tahapan kegiatannya menyusun buku-buku dan penomoran serta pembukuan di perpustakaan. Yang kedua, menata ruang perpustakaan menjadi menarik dan nyaman. Yang terakhir, membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan dan membuat pelang nama perpustakaan. Output yang diharapkan, tersusunnya buku dengan rapi sesuai kategori, dokumentasi before dan after ruangan perpustakaan, lalu buku agenda kunjungan, pelang nama perpustakaan, dan dokumentasi kunjungan. Nilai terkait, akuntabilitas bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan, nasionalisme, mengelola perpustakaan untuk kepentingan bersama. Yang terakhir, etika publik, ramah, sopan, santun untuk membuat siswa nyaman saat mengunjungi perpustakaan. Keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di NKRI, yang pertama, pelayanan publik, memberikan pelayanan pengelolaan perpustakaan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, World of Government, berkoordinasi dengan guru lain dalam pengelolaan dan perawatan perpustakaan. Nah, yang terakhir, melaksanakan lomba menyanyi dan menggambar. Tahapan kegiatannya lomba menyanyi lagu wajib, satu lagu wajib nasional dan satu lagu pilihan yaitu lagu daerah dilaksanakan untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Lalu selanjutnya lomba menggambar tempat cinta tanah air dilaksanakan untuk kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Output yang diharapkan, dokumentasi video menyanyikan lagu nasional dan daerah di kelas tinggi. Lalu yang kedua, video proses pembuatan gambar cinta tanah air dan foto gambar yang dihasilkan. Nilai yang terkait, akuntabilitas kegiatan lomba dapat diikuti oleh semua siswa karena sudah disosialisasikan secara umum, yaitu transparan. Kegiatan ini juga melibatkan rekan guru untuk ikut membantu menjadi juri lomba, partisipatif. Etika publik, penulis dan rekan guru sebagai juri bertanggung jawab untuk memfasilitasi lomba dan melakukan penilaian secara objektif. Lalu komitmen mutu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi siswa dengan meningkatkan mutu siswa maupun sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan. Kedudukan dan peran ASN di NKRI, pelayanan publik bersikap partisipatif dan tidak diskriminatif saat melakukan penilaian. Yang kedua, manajemen ASN bersikap profesional saat melaksanakan kegiatan. Demikian rancangan ini dibuat. Semoga penerapan program Cinta Tanah Air di SDN Setia Mekar 03 Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan selama 30 hari, insya Allah, dapat terlaksana dengan maksimal dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, juga bermanfaat, berkah, berjangka panjang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dikembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Rizka. Eh, kita lanjut ke peserta berikutnya dulu ya. Ya, kesempatan kepada Ibu Tin ya. Ibu Tin tuh mentornya Rizka. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Ibu Coach Bu Rizka, kepada yang terhormat Bapak Jajat sebagai penguji. Alhamdulillah Ibu, terima kasih diberi kesempatan kepada saya untuk mendampingi Ibu Rizka yang memang alhamdulillah yaitu Bu seperti Bu Nur auranya kepada sekolah kami membawa apa ya Ceriaan. pembaharuan. Ya. Alhamdulillah semua yang diajukan oleh Bu Rizka, alhamdulillah kami sangat mendukung sekali Ibu. Sangat mendukung sekali karena memang isu-isu ini harus diangkat. Jadi ini juga sebagai untuk kemajuan sekolah kami, Ibu. Kebetulan kami juga setahun ini terkena mutasi, Bu. Jadi saya di sini baru. Kemudian saya juga menganalisa sekolah kami, ternyata Bu Rizka dengan saya mempunyai satu tujuan yang sama, Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin Bu Rizka mengajukan isu-isu ini, saya sangat mendukung sekali. Insya Allah sekolah kami akan lebih maju, mungkin terutama kepada isu-isu yang mengangkat cinta tanah air. Jadi betul Ibu, sekolah kami ingin bahwa anak itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebelum memasuki ruangan kelas itu, anak-anak sebelum belajar itu sudah bisa menyanyikan lagu wajib, terutama lagu Indonesia Raya. Jadi selama ini lagu Indonesia Raya karena panjang ya Bu, untuk kelas 2 mungkin karena Bu Rizka kelas 3. Jadi ada yang belum hafal, Ibu. Indonesia belum hafal. Oh iya. Kalau mungkin lagu Korea hafal ya Bu ya? hafal Ibu kalau lagu-lagu apalagi sekarang anak-anak diharuskan memegang HP. Mohon. Jadi ya semangat itu. Nah, Bu Rizka, bagaimana anak-anak bisa cinta kepada lagu-lagu wajib kita. Oleh karena itu, Bu Rizka mengangkat ini, Ibu, bisa diangkat, bisa. Karena tujuan saya untuk kelulusan itu, Bu, untuk kelas 6 diharapkan lagu-lagu wajib, terutama lagu Indonesia Raya itu, bukan hanya satu, satu ingin 2 atau 3 Ibu, 3 bukan stigmanya itu sampai 3 iya. 3 stanza. Gitu. Stanza. Jadi ya stanza ya betul Bapak. Sampai minimal sampai 2 stanza. Mudah-mudahan dengan adanya Bu Rizka di sini akan membawa aura kepada SD kami dan juga kepada ASN juga bisa merangkul karena Bu Rizka itu orangnya walaupun pendiam tetapi insya Allah bisa masuk ke semua golongan. Ya baik kepada ASN sendiri ataupun non-ASN. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah dengan ada program ini saya juga jadi diberikan wawasan oleh Bu Rizka. Ya itu yang seperti aneka ya. Insya Allah Ibu akan saya terapkan nanti kepada warga sekolah di kami, terutama di SDN Setia Mekar 03. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan insya Allah dengan adanya Bu Rizka, insya Allah SD Setia Mekar 03 akan lebih maju lagi.
Amin. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adik-adik, punya mentor yang luar biasa yang sangat, mendukung dan ternyata ini sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mampu kenali berbagai masalah di sekolah ya, karena ternyata match dengan apa yang disampaikan para mentor dan para mentornya juga sangat tertarik dengan nilai dasar. Yuk mari kita ingatkan kembali mereka terhadap, kesetiaan terhadap Republik yang kemarin kita bahas itu ya, melalui kalian. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kali ini yang terakhir nih, ini kojonya nih. Pak Jajat Sudrajat ini yang akan memberikan, penyempurnaan terhadap rancangan kita nih ya. Siapkan alat tulisnya semuanya adik-adik, kita dengarkan apa kata Pak Jajat. Silakan Pak Jajat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aci. Ini beliau satu profesi dengan saya sebagai wideiswara dan beliau juga alhamdulillah sebetulnya beliau tuh guru saya ya karena beliau paling lama di Diklat. Beliau tuh ahli perencanaan dulu. Makasih Bu Aci udah bisa menemani Ibu untuk seminar ini. Baik, yang kedua saya berikan dulu apresiasi untuk Bapak Ibu mentor ya. Tadi sudah begitu memberikan penguatan terkait dengan rencana aktualisasi adik-adik ini. Dan yang paling membanggakan mungkin adik-adik yang keempat ya, 4 orang, 1 Saudari Siti, 2 Rizka, 3 Azizah, 4 Puji. Nah, saya bangga sekali, apalagi Anda ini baru awal ya, saya lihat, waduh, pertama ini memang melihat Bu Aci sudah bisa mengarahkan ke anak-anak ini memang dipersiapkan untuk jadi PNS kelas dunia tahun 2025. Amin, insya Allah. Nah, ini dari keempat ini, pertama saya agak terkejut Bu Aci ya dari hasil ide-ide dari berangkat dari isu keempat peserta ini. Awal pertama aja saya udah ngelihat rancangannya ya yang dikirim Bu Aci semalam. Waduh, ini saya udah optimis banget lah gitulah, ini PNS yang bisa diandalkan di masa depan gitu ya. Yang kedua, saya lihat judul ya, begitu judul ini bisa membaca situasi kondisi ya. Yang pertama hampir ada 3 mungkin yang mewakili ini membangun karakter. Ini sebetulnya agenda spesialis Bu Aci nih, satu nilai-nilai bela negara, alhamdulillah. Dan tadi diperkuat oleh Pak Mentor. Ini Kabupaten Bekasi, Pak Mentor, Bu Mentor mungkin, karena mungkin kawasannya di megapolitan nih. Mungkin bisa hilang nih, kan gitu, bisa hilang rasa cinta tanah air. Itu dari judul ya, keempat. Nah, termasuk mungkin 1, ini saya juga si Nur ya, membangun motivasi. Baik, seluruhnya saya berikan apresiasi. Nah, saya tidak usah menjelaskan Bu Aci apa keterkaitan dengan agenda 3, sebetulnya dari konsultasi dengan mentor aja sudah bisa mengimplementasikan WOG, udah cukup lah. Segitu dulu dari konsultasi. Nah, cuma mohon maaf mungkin untuk adik-adik ini berbagi pengalaman ya, bukan berbagi knowledge, bukan berbagi keterampilan ya. Ini mau berbagi pengalaman. Tadi Bu Aci menyampaikan Pak Ajat itu senior tuh karena usianya sudah 60 tahun. Jadi udah lebih tua dari Bu Aci lebih muda gitu ya. Mungkin itu yang membedakan lah, senior itu lebih tua. Baik, untuk adik-adik mungkin keempat ini mohon izin saya memberikan masukan. Pertama untuk kegiatan, tadi tidak usah pakai kata-kata lain lah ya, yang jadi gini, nanti rancangan ini atau penyusunan nanti laporan ini akan dibaca, akan dipelajari oleh mungkin di luar ASN juga bisa mungkin, atau mungkin jadi
contoh buat ASN dari kementerian atau dari kabupaten lain. Nah, saya sarankan pada adik-adik untuk kegiatan yang pertama tidak usah pakai proposal, langsung aja konsultasi dengan mentor lah ya, itu ya, biar ada kesepakatan. Yang kedua saya titip, mungkin ini kebetulan Bu Aci para guru ya, tadi juga presentasinya mungkin saya kalah kayaknya Bu Aci. Wah, hebat-hebat lah, memang guru mah memang sudah dilahirkan untuk jadi guru kan gitu profesinya. Beda dengan Widya Suara kan kita mah instan Bu Aci dari pegawai biasa, jadi Widya Suara kapaksa lah gitu mungkin ya. Nah yang kedua, adik-adik mungkin silahkan kegiatannya merancang mungkin. Nah di dalam merancang sama adik-adik dengan saya, dengan Bu Aci mungkin silahkan tetapkan rancangan pembelajarannya. Nah saya mohon di sini memberikan fokus adik-adik yang ya. Artinya tuh di rancangan tuh siapkan materinya, yang kedua metodenya mungkin, yang ketiga medianya, yang keempat barangkali perlu mengalokasikan waktu mangga. Yang kelima barangkali perlu referensi silahkan, mungkin lagu-lagu bisa di-download dari website dari mana silahkan ya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga dan seterusnya, mangga silahkan. Saya serahkan pada adik-adik semua, karena itu sudah actionnya ya, melaksanakan. Silahkan mau melalui sosialisasi dan sebagainya. Cuma satu mungkin titip saja mungkin ya, barangkali nanti dengan Pak Mentor didiskusikan, mungkin barangkali ini. Di samping kurikuler juga mungkin bisa nggak ditambah dengan ekstrakurikuler misalnya. Apa di hari-hari apa atau di waktu-waktu di luar pembelajaran. Untuk pelaksanaan ya, barangkali itu bisa dititipkan. Nah itu mungkin Bu Aci secara substansi, dan satu lagi yang terakhir, biar ada keseragaman nanti mungkin lebih mendalamnya dengan Ibu Aci ya. Saya juga masih meraba-raba nih. Judulnya biar ada keseragaman. Karena saya lihat dari judul ke-10 ini sama sih intinya gitu, cuma ini saya bertanya aja lah sekaligus nanti mungkin Bu Aci untuk menyampaikan ke adik-adik ini, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN atau nilai-nilai dasar PNS nanti disampaikan. Semuanya sama aja lah, rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN misalnya. Oke. Karena di dalam ada juga di judul rancangan aktualisasi tanpa nilai dasar, terus ada juga yang pakai nilai dasar PNS dalam peran dan kedudukannya ya, biar ada keseragaman aja. Oke, itu mungkin Bu Aci saya kira cukup, karena saya dari tadi bengong gitu Bu Aci, aduh hebat nih, sudah milenial, sudah menguasai 4.0-nya gitu, IT-nya, dari sisi kognitif juga, wah saya harus banyak belajar. Baik, terima kasih Bu Aci, dan sekali lagi selamat buat keempat peserta ini, sukses selalu, dan mohon izin pada Pak Mentor, Ibu Mentor, untuk selalu dimonitor dalam implementasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.